Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu. Langsung saja saya diamanahi oleh teman-teman pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Darul Arqam Putri untuk mengisi di perkaderan Prepare Organization dengan materi paradigma IPM Gerakan Pelajar Berkemajuan, dan teman-teman fasilitator ada yang request ke saya ditambah sama paradigma IPM yang sebelum tahun 98, yaitu 3T. Sebetulnya ketika teman-teman ingin paham terhadap paradigma IPM, teman-teman harus memahami tentang alur logika atau putusan-putusan IPM di muktamar tentang paradigma IPM itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya di tahun 98, sebelum 98, jadi 3T itu beres di tahun 98 dengan 3 tertib ibadah, tertib sekolah, dan tertib organisasi. Dan nanti saya jelaskan lebih lanjutnya di bagian nanti. Di tahun 2000 di Muktamar 12, nah ini ketika senior kita Raja Juliantoni terpilih sebagai ketua umum PPIPM. Nah, di tahun 2000 itu ada keraguan, dulu kan IRM ya, tentang aklamasi. Nah, jadi di tahun 2002 nah baru terbentuknya GKT, Gerakan Kritis Transformatif, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mansur Faqih yang banyak terinspirasi dari Paul Freire tentang kritis. Nah, di 2004 di Muktamar 14 manifesto GKT diturunkan, ya maksudnya ada penjabaran lebih tentang penyadaran, pembelaan, dan pemberdayaan. Di tahun 2006 Muktamar 15 program jadi langsung tertuju pada program-program, agenda aksi, lokus gerakan, dan basis massa. Di tahun 2008 perubahan dari IRM dan IPM. Di sini tentang mukadimah anggaran dasar IPM, kepribadian IPM, janji pelajar Muhammadiyah, dan agenda aksi. Nah, sebetulnya di 2010 itu GKT, Gerakan Krisis Transformatif, itu menjadikan GPK itu sebagai gerakan taktis, gerakan pelajar kreatif. Di GPK, di Gerakan Pelajar Kreatif, itu bentuknya lebih aplikatif, membangun para komunitas-komunitas dengan based on hobi. Jadi hobi sebagai dasar dari keterbentukannya komunitas. Nah, di tahun 2012 akhirnya GPB, paradigma baru IPM, dipertegas di 2012. Jadi keterbentukan GPB itu adanya di 2012 di Muktamar ke-18. Nah, di tahun 2013 baru ada gerakan taktis sama kayak GKT ke GPK. Jadi ini membangun gerakan ilmu. Jadi tadi kan udah disinggung bahwa paradigma 3T itu selesai di tahun 1998. Nah, sebetulnya gerakan 3T ini hadir dari stigma masyarakat dan para guru-guru melihat bahwa aktivis-aktivis pelajar dan kemahasiswaan itu lebih menurun secara pendidikannya. Jadi mahasiswa menyelesaikan sarjananya lebih lama. Nah, itu berakibat pada pimpinan pusat itu banyak didominasi oleh umur 25 tahun lebih. Jadi pimpinan pusat itu banyak yang didominasi di tahun sebelum 98 banyak didominasi oleh umur 25 ke atas. Nah, sebetulnya gini, fungsi dari paradigma IPM itu untuk membaca realitas. Nah, realitas atau kondisi. Nah, kondisi tahun 70 dan 80 itu seperti itu. Ya, sebetulnya paradigma ini sudah usang dari pembahasan atau diskursus IPM di TM1, TM2, TM3 itu sudah usang, banyak yang tidak dibahas. Ya mungkin ketika teman-teman fasilitator meminta saya untuk menjelaskan 3T,
ya berarti realitas sosial di Darul Arqam secara pendidikan sedang tidak baik, atau teman-teman santriwan santriwati banyak yang lebih mementingkan organisasi barangkali. Jadi kemunculan stigma itu akhirnya berakibat pada IPM itu sendiri. Tapi euforia itu bukan tanpa sebab. Jadi ketika semangat organisasi tinggi itu bukan tanpa sebab, karena di tahun 98 itu Orde Baru itu turun dan digantikan di era reformasi. Dan itu menjadikan euforia teman-teman aktivis lebih fokus pada organisasi ketimbang pendidikannya itu sendiri. Nah, jadi tapi tidak dipungkiri latar belakangnya dari euforia politik itu saja. Ada kondisi internal di IPM, banyak kok organisasi-organisasi pelajar yang tidak secara pendidikannya tidak menurun. Nah, ini diakibatkan oleh kondisi internal itu sendiri. Jadi secara kondisi internal IPM ya memang menurun secara pendidikan, aktivis-aktivis IPM menurun pendidikan. Nah, akhirnya mendapatkan kritik. Haidar Nasir pun senior-senior IPM pada zaman itu mengkritik dari ranting sampai pusat, ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat pun mendapat kritik keras dari orang-orang. Nah, akhirnya kritikan itu sebetulnya bentuk dari tulisan ataupun ya secara verbal diucapkan kritik itu, dan akhirnya kritik itu dikumpulkan oleh teman-teman PPIPM dan akhirnya diformulasikan menjadi paradigma 3T itu, dan sebetulnya mendapat perubahan signifikan dari gerakan 3T ini. Karena yang pertama, gerakan 3T lebih spesifik, lebih merujuk pada tertib ibadah, sekolah dan organisasi. Nah, akhirnya output atau akhir dari 3T ini membuahkan sistem perkaderan IPM. Akhirnya ada batasan umur. Ketika pimpinan pusat didominasi, akhirnya ada batasan umur di IPM. Jadi di ranting ada batasannya, tidak boleh lebih dari umur sekian, wilayah lebih, di daerah cabang itu lebih, jangan lebih dari umur sekian misal. Nah, pada pembahasan GPB ini, pertanyaan yang paling harus diajukan, pertanyaan yang paling fundamental, itu mengapa menggunakan kata paradigma Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Karena pada dasarnya paradigma itu bisa mencakup theoretical framework atau kerangka teoritik, konseptual framework, kerangka konseptual, kerangka berpikir, frame of think, theoretical orientation, orientasi teori, perspektif, dan approach. Nah, paradigma pun memiliki unsur-unsur dari paradigma itu. Jadi paradigma itu lahir dari asumsi dasar, asumsi dari realitas sosial atau kondisi sosial itu sendiri. Nah, jadi berangkat dari asumsi dasar, ditinjau bagaimana sih si asumsi dasar itu, etos atau nilai yang terkandung dari asumsi dasar itu diuji akhirnya. Dan mengeluarkan model, menganalisis masalah maksudnya menganalisis realitas atau kondisi. Nah, akhirnya di konsep dengan meninjau dua metode, yaitu metode penelitian dan metode analisis secara global. Hasil, membuahkan hasil, dan representatif, artinya aplikatif dari asumsi dasar untuk paradigma ini. Gitu. Nah, sebetulnya gerakan pelajar berkemajuan itu memiliki fungsi GPB itu difungsikan sebagai
membaca realitas yang tadi dijelaskan, membaca realitas dengan menggunakan Islam berkemajuan. GPP ini membaca realitas akhirnya. Misal Islam berkemajuan ini dari ajaran luhur agama dirasionalisasikan menjadi Islam berkemajuan yang digunakan oleh Muhammadiyah. Nah, kehidupan nyata itu seperti apa? Misal kehidupan nyata isu-isu pelajar atau dunia itu kebodohan, krisis moral, kebijakan pemerintah. Itu karena perubahan IPM ke IRM itu kan karena kebijakan pemerintah. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan organisasi itu sendiri. Nah, jadi GPB itu berfungsi, ini yang paling utama di GPB ini. GPB ini memiliki fungsi menjadikan Islam berkemajuan sebagai alat. Jadi GPB itu alat membaca realitas isu-isu kepelajaran atau realitas dunia. Misal 4.0, revolusi industri 4.0, nah itu dibaca oleh GPB. Jadi GPB itu sebagai alat, ini yang paling fundamental, yang paling fokus, titik fokus dari GPB ini pembahasan ini. Jadi Islam berkemajuan memiliki titik fokus membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Nah, akhirnya dikonseptualisasi oleh GPB. GPB itu memiliki pencerdasan, memberdayakan, dan pembebasan dari hasil konseptualisasi dari Islam berkemajuan itu sendiri. Nah, akhirnya fungsi dari pencerdasan, pemberdayaan, dan pembebasan ini akhirnya isu-isu bisa kebodohan, krisis moral, dan kebijakan sedikitnya teratasi. Maksudnya tujuan dari alat GPB menjadikan Islam berkemajuan sebagai alat untuk membaca realitas sosial itu tujuannya ke isu pelajar, kondisi. Jadi merubah kondisi sama seperti 3T. Jadi kondisi pelajar pada saat itu sedang tidak stabil, pendidikan, dia lebih mementingkan organisasi, dan akhirnya paradigma itu dihadirkan dan merujuk pada perubahan yang signifikan. Nah, dengan gerakan-gerakan taktis. Nah, dan sebetulnya gerakan ilmu dari gerakan taktis itu dengan meninjau unsur-unsur asumsi dasar. Nah, memiliki asumsi dasar yaitu hadroh nas, hadroh falsafah, dan hadroh ilmu. Nah, misal ada asumsi dasarnya adalah sumber ilmu. Nah, hadroh nas itu menjadikan Al-Quran dan ijma. Di hadroh falsafah itu experience, etika, pengalaman, atau intuisi. Intuisi itu jadi lebih mendahulukan hati dibanding akal. Nah, jadi di hadroh ilmunya membaca realitas alam, sosial, humanitas, dan keagamaan. Nah, asumsi dasar kedua misal pendekatan. Jadi pendekatan hadroh nas itu lebih ke bayani atau kebahasaan, yang maksudnya percakapan verbal. Irfani secara psikologis, dan burhani secara saintifik, ilmiah, atau filosofis. Nah, dari gerakan ilmu ini akhirnya memiliki etos dan nilai. Etos dan nilai dari gerakan ilmu ini harus mencakup pertama ketauhidan, yang kedua keilmuan, yang ketiga kemandirian, kekaderan, dan kemasyarakatan. Ya, barangkali cukup sekian penjelasan tentang materi gerakan pelajar berkemajuan. Nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.